Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi dengan mata kuliah Akuntansi Biaya yang diampu oleh Bapak Mahameru Rosi Rahmatullah, SE, MSI. Kami di sini dari kelompok 1 akan membahas tentang akuntansi biaya dan pengertian biaya yang beranggotakan oleh pertama Yusela Angga Putra P dengan NIM B200200344. Lalu yang kedua ada Anggi Bella Ananda dengan NIM B200200362. Lalu yang terakhir ada Diah Intan Sari dengan NIM B200200378. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen memiliki dua kesamaan. Yang pertama, kedua tipe akuntansi tersebut merupakan sistem pengolah informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua, dua tipe akuntansi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Adapun perbedaan pokok antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen terletak pada pemakai laporan akuntansi dan tujuan mereka, lingkup informasi, fokus informasi, rentang waktu, kriteria bagi informasi akuntansi, disiplin sumber, isi laporan, dan sifat informasi. Yang dapat dijabarkan dalam tabel perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen sebagai berikut. Dalam akuntansi keuangan, pemakai utamanya adalah para manajer, puncak, dan pihak luar perusahaan. Dengan lingkup informasi perusahaan secara keseluruhan, fokus informasinya berorientasi pada masa lalu, rentang waktu kurang fleksibel dikarenakan biasanya mencakup jangka waktu kuartalan, tengah tahunan, dan tahunan. Kriteria bagi informasi dibatasi oleh prinsip akuntansi berterima umum dengan disiplin sumber ilmu ekonomi. Isi laporannya berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai keseluruhan, dan sifat informasinya ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Sedangkan dalam akuntansi manajemen, pemakai utamanya merupakan para manajer dari berbagai organisasi dengan lingkup informasi hanya dalam bagian-bagian perusahaan, fokus informasinya berorientasi pada masa yang akan datang, rentang waktu fleksibel atau bervariasi dari harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat mencakup periode 10 tahun. Kriteria bagi informasi tidak ada batasan, kecuali manfaat yang dapat diperoleh oleh manajemen dari informasi dibandingkan dengan pengorbanan untuk memperoleh informasi tersebut. Disiplin sumbernya yaitu ilmu ekonomi dan psikologi sosial. Isi laporan berupa laporan yang bersifat rinci mengenai bagian dari perusahaan, dan sifat informasinya, unsur informasi dalam informasi adalah besar. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya tersendiri adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara-cara tertentu, serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Proses akuntansi biaya adalah tergantung untuk siapa proses tersebut ditunjukkan. Dapat ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai luar perusahaan maupun dalam perusahaan. Akuntansi biaya memiliki 3 tujuan pokok. Yang pertama yaitu penentuan kos produk, kedua pengendalian biaya, dan yang ketiga pengambilan keputusan khusus. Biaya. Terdapat 4 unsur pokok yang mendefinisikan biaya. Yang pertama merupakan pengorbanan sumber ekonomi, kedua dapat diukur dalam satuan uang, ketiga
sesuatu yang telah terjadi atau yang berpotensial akan terjadi. Dan yang keempat, pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Alasan akuntansi biaya sangat diperlukan, yaitu yang pertama, untuk mengukur pengorbanan nilai masukan guna menghasilkan informasi bagi manajemen untuk mengukur apakah kegiatan usahanya menghasilkan laba atau sisa hasil usaha tersebut. Dan yang kedua, menghasilkan informasi biaya yang dapat dipakai manajemen sebagai dasar perencanaan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan keluaran. Cara penggolongan biaya. Dalam menggolongkan biaya, ada beberapa metode. Yang pertama yaitu penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dengan cara nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Perusahaan manufaktur terdapat fungsi pokok berupa fungsi produksi, fungsi pemasaran, dan fungsi administrasi dan umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai ini dapat berupa produk atau departemen yang dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai. Yang keempat, penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Dan yang kelima, penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Metode penentuan biaya produksi. Metode penentuan kos produksi adalah cara memperhitungkan unsur-unsur biaya dalam kos produksi. Terdapat dua pendekatan, yaitu 1. Full costing. Full costing merupakan metode penentuan kos produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam kos produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Yang kedua, variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan kos produk yang hanya menghitung biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam kas produksi. Laporan keuangan merupakan hasil proses akuntansi. Kegiatan perusahaan dagang berupa pembelian barang dagangan dari perusahaan lain dan penjualan barang dagangan tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur. Pengorbanan ini disajikan dalam laporan laba rugi yang dikelompokkan dalam 3 golongan. Yang pertama, penggolongan sumber ekonomi untuk memperoleh barang dagangan dari perusahaan lain atau kos penjualan. Yang kedua, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan pemasaran barang dagangan atau biaya pemasaran. Yang ketiga, pengorbanan sumber ekonomi untuk kegiatan selain perolehan barang dagangan dan pemasaran barang dagangan atau biaya administrasi dan umum. Sedangkan kegiatan perusahaan manufaktur terdiri dari pengelolaan bahan baku menjadi produk jadi dan penjualan produk jadi tersebut kepada konsumen atau perusahaan manufaktur lain. 3. Pengolahan bahan baku menjadi produk jadi antara lain itu pertama, pengorbanan bahan baku, yang kedua, pengorbanan jasa tenaga kerja, dan yang ketiga, pengorbanan jasa fasilitas. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.